أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني
لقد
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, tabi'in, para ulama, para kiai, para ustaz yang kami selalu kami cintai, kami hormati, kami taati. Semoga fatwa-fatwanya insyaallah menjadikan yaitu pegangan daripada kami, yaitu yang masih penuh banyak belajar dan belajar. Saya di sini duduk bukan saya lebih bisa atau lebih pintar atau lebih tahu, karena di dalam agama tidak ada orang yang jago, yang pintar di dalam agama, yang bisa, yang mengerti, yaitu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para pengurus semuanya, tamir masjid juga yang kami hormati, kami hargai, kami muliakan. Lebih-lebih kepada saudara kita, anak kita kebetulan di sini, yaitu jadi kepala desa. Semoga dengan kepala desa menjadikan penggerak di depan untuk menjadikan tegaknya agama dalam kerukunan, dalam penuh berkah yang memberkahi, dalam ikatan, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini berketepatan yaitu satu abad NU. Insyaallah yang hadir di sini adalah daripada tahdir yaitu NU. Mari kita sedikit untuk waktunya untuk kita bersyair yaitu tentang Mars NU. Nah, sejarah daripada Mars NU ini tercipta dijadikan yaitu sebelum perang 45 atau tahun 26. Itu dulu adalah untuk mempersatu yaitu negara umat. Nah, waktu itu ini Mars dilarang oleh penjajah, karena dalam itu penuh dengan makna yang bikin syair itu tiada lain yaitu Hadratul Syekh, yaitu Yai Romo Abdullah Hasbullah, yaitu dari Jombang bersama Yai Asari dan Yai Bisri. Semoga nanti kita yaitu bersama-sama kita langgengkan juga menjadikan yaitu persatuan diri kita, khususnya yaitu Badak Mekar untuk satu bersama-sama membangun
NKRI Indonesia yang penuh berkah, yang memberkahi dalam tegaknya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melantunkan yaitu Sayyidina Yalwator, mari kita beradab dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yaitu kenapa untuk sekali disuruh untuk puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dikontrakkan, dilahirkan yaitu satu menjadi manusia. Bisa jadi kita juga bisa dijadikan tidak dikontrakkan sebagai manusia. Itulah dasar mutlak daripada syukur dan bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua yang ditakdirkan menjadi bisa bersyukur? Belum. Kita ditakdirkan yang begitu rahmat, begitu agungnya dijadikan yaitu umatnya Kanjeng Nabi Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Inilah rahmat yang terbesar, inilah nikmat yang terbesar yang tidak bisa diumpamakan dan bisa yaitu dikembalikan atau ditukar dengan langit dan bumi seisinya. Makanya sebagai hamba yang tahu diri, hamba yang mengerti diri, hamba yang sadar diri sepaham-pahamnya, tentu nafas ini tidak terpisah dengan dan bersyukur dengan kalam Allah yaitu walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur di hadapan Allah Subhanahu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan syafaatnya yang setiap hadir tentang nafas kita, yaitu mulai di dalam kandungan sebelum kita berdoa, yaitu syafaatnya Rasulullah SAW sudah ada dalam diri kita. Kita belum lahir, umat-umat yang akan datang belum lahir, tapi syafaat Rasul sudah diletakkan dalam bentuk yaitu rahasia di dalam setiap diri manusia yang dilahirkan. Makanya kita sebagai umat yang tahu diri, umat yang paham diri, umat yang sadar sebenar-benarnya sebagai umat, tentu biar kita tidak bercerai dengan Rasulullah, tetap menyatu dalam diri kita sampai di yaumil kiamat. Jangan terlepaskan yaitu selalu berselawat dan berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum teruskan yaitu kita lantunkan layar wator, kita berhadap dulu bertawasul. Tawasul itu maknanya kita beradab, ada kepada paham sebagai umat, tahu sebagai umat, paham sebagai anak, dan paham sebagai murid. Makanya kita baca Al-Fatihah untuk junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para wali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiullah, wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah.
الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحانك يا رسول الله سبحانك يا رسول الله إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ إلى أسباب بجسر سلطان أولياء شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا سيد محمد بن يحيى وخصوصا Hasyim Asy'ari وخصوصا para wali Allah yaitu di tanah Mekah. Seluruhnya walaupun Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mari kita persilakan, yaitu kita bersair layar watan dulu. Kalau bisa kita berdiri bersama-sama, kita menghormati yaitu 100 tahunnya NU. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Bapak Ibu, hadirin yang berhormat Allah SWT, kita ini cantik lagu cinta tanah air. Barang siapa cinta tanah air kita, ini adalah bagian dari iman, ya. Maka dari itu, karena kita mencintai tanah air kita, mari kita bersama-sama melakukan lagu ini dengan penuh cinta kasih, ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa membarokai daripada umat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai. Yeah.
Rabbil alamin. Itulah lagu kebesaran NU yang kita upayakan ya semaksimal mungkin bisa dihafalkan, karena itu untuk mempersatu antara umat dan negara, untuk menjaga negara tidak semudah itu, harus bangkitnya yaitu darah-darah anak bangsa. Apapun bentuknya, inilah negara kita lahir di sini, kita mati pun di sini. Kita kewajiban generasi muda untuk menjaga kesatuan dan perdamaian NKRI Indonesia. Alhamdulillah kita sudah lakukan, yaitu Mas Eko yang sekarang bertepatan pada usia 100 tahun bersama juga Isra Mi'raj. Dan mari kita lanjutkan yaitu kajian bab tentang Isra wal Mi'raj itu apa dan bagaimana. Walhamdulillahirabbil alamin. Dalam surat Al-Isra dijelaskan, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu dengan keberkahan sampai di dalam Sidratul Muntaha. Terus apa rahasia dalam Isra wal Mi'raj? Pasti di situ ada rahasia yang tersurat dan tersirat, karena itulah salah satu yaitu mukjizatnya Rasulullah SAW yang paling agung, yaitu diperjalankan sampai di Sidratul Muntaha. Muhammad Rasulullah yang bisa sampai, yang bisa masuk ke tempat itu. Tiada makhluk pun satu yang bisa masuk ke tempat itu, hanya junjungan kita Nabi Allah Agung Muhammad Rasulullah SAW. Tentu di dalam yaitu Sidratul Muntaha penuh rahasia yang tidak semua bisa dipahami. Ini hanya sedikit yang kupahami, setetes air. Semoga menjadikan pemahaman kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu menimbulkan kerinduan di dalam diri kita, yaitu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jangan kita memahami, mengerti Isra dan Mi'raj hanya kalimat, karena setiap kalamullah, setiap apapun yang diucapkan yaitu dari keluar dari pasti itu berlaku sampai hari kiamat dan berlaku abadi. Disitulah wujud daripada hakikatnya, yaitu daripada sifat yang harus kita sifati seutuhnya dalam diri kita seutuhnya, di dalam lahir batin, di dalam hablullah dan hablun nas. Semua inti adalah yaitu perjalanan, yaitu Isra wal Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam perjalanan itu yaitu di Sidratul, yaitu di Sidratul Muntaha, yang diabadikan yaitu dalam Quran, dalam apapun kitab-kitab, yaitu pertemuan junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah. Di dalam pertemuan itu apa yang dirasa, yaitu cukup manusia sealam bisa menyaksikan itu. Tentu tempat kita bapak-bapak syariat, tapi kita bercerita tentang hakikat daripada rasanya Rasul waktu ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan itu
apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tiada lain hanya sujud saja, tanpa kata, tanpa bahasa, hanya sujud. Apa yang diucap, karena yang dipandang, karena yang dilihat, karena yang disaksikan melebihi dari segala semua akal rasa daripada Rasulullah SAW. Tapi di dalam sujudnya itulah tiba muncul, yaitu hidupnya sifatullah, hidupnya yaitu Rasulullah, nur yang ada dirinya baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dengan kesadaran yang penuh sadar tinggi, hidupnya nur dalam diri Rasulullah, itu akhirnya berkata salam apa waktu sujud, yaitu seperti yang kita bacakan subhanallah